Orang kalau tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkat Tuhan yang kasih, tidak akan pernah bahagia. Dia akan menjadi budak dari pekerjaan. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menjadi bahagia. Ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jeripaya manusia tidak menambahkan apa-apa. Hanya rumah yang mengakui bahwa berkat-berkat yang tersedia itu diberikan oleh Tuhan, rumah tangga itu yang bahagia. Dan latihannya di mana? Meja makan. Ini bapak-bapak dong, jangan pulang biar makan. Tadi saya sudah dengan bosmu. Makan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersuka cita karena hari ini kita ada bersama-sama dalam ibadah sekaligus pembinaan pelayanan. Dalam semangat tema yang saya kira baik untuk kita renungkan bersama-sama hari ini, yaitu keluarga Kristen yang bahagia. Saja kita membuka Alkitab kita, Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Keluarga Kristen yang bahagia, saya mau tanya saudara dulu, saudara bahagia? Jangan terlalu cepat-cepat, apalagi yang belum berkeluarga. Apakah saudara bahagia? Itu pertanyaan sangat reflektif betul bagi kita sekalian. Sebab apa? Kalau pertanyaan itu ada, kan orang butuh tidak sekedar menjawab bahagia atau tidak bahagia, karena ada ikutannya. Bahagia karena apa atau tidak bahagia karena apa? Lebih lanjut kan kita akan mengatakan begini, saudara bahagia karena apa? Apakah karena saudara kaya sekali maka bahagia? Belum tentu. Apakah karena saudara punya rumah besar, ada banyak sekali kendaraan mewah lantas bahagia? Belum tentu juga. Apakah karena istri cantik sekali, suami ganteng sekali lantas bahagia? Belum tentu juga, karena ada banyak orang begitu juga tapi belum tentu bahagia. Pasti yang paling terakhir adalah kita bertanya, apa kata Alkitab tentang bahagianya satu rumah tangga? Pembacaan tadi mengisyaratkan dengan baik 4 hal. Berapa hal? Ini hal mesti ada di dalam kehidupan keluarga baru kita boleh sebut bahagia. 1, rumah tangga yang bahagia itu kalau takut Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau takut. Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menampar istrinya sekalipun dia terlalu marah. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kalau tiap hari kena tampar dari suami bahagia? Siapa yang bangun menghadap suami terus bilang, "Papa, hari ini belum Papa, tolong."
Suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menipu istrinya. Ibu-ibu, kalau kena tipu bahagia. Tapi kalau enak di hati itu kata-kata. Istri-istri yang takut Tuhan tidak akan pernah memaki suaminya. Walaupun dia terlalu marah. Di sini ada ibu-ibu biasa maki-maki. Saya lihat saudara pun bahagia agak turun sedikit. Jadi kalau takut Tuhan pasti bahagia. Kedua, rumah yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Sama-sama, 1, 2, 3. Dalam bahasa lain saya ingin mengatakan, saudara mau tinggal di rumah orang tua, fasilitas mewah dan lengkap seperti apapun, tidak bahagia atau belum bahagia. Saudara mau ada di hotel bintang 5 sampai bintang berapapun dengan seluruh fasilitas, kalau itu belum rumah sendiri, belum bahagia. Saudara tinggal di rumah sendiri yang saudara dapat dengan susah payah, kerja dengan susah payah, sekalipun ukurannya hanya 3x4, tidak ada plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau usaha sendiri saudara bisa tulis rumahku, istanaku. Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Saya jadi ingat saya punya bapak. Dulu belum ada handphone, pakai telepon rumah kan. Orang telepon malam-malam. Salam om, salam, selamat malam. Yo, selamat malam. Bisa bicara dengan Yandi? Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi punya rumah. Bapak bilang bukan. Ini saya punya rumah. Yandi bilang dia tinggal di sini. Iya, dia hanya menumpang di ini rumah. Karena itu terjadi beberapa kali. Satu saat saya tanya Papa, kenapa setiap kali orang tanya ini saya punya rumah atau tidak, Papa bilang ini Papa punya rumah bukan saya punya rumah. Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus Papa bilang begini, kau dengar, kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama, kawin 1 perempuan, bawa datang di ini rumah karena dia rasa dia punya rumah. Kakak nomor 2 kawin lagi 1 perempuan, bawa datang lagi di ini rumah karena dia rasa dia punya rumah. Engkau juga kawin 1 perempuan, bawa lagi di ini rumah karena engkau rasa engkau punya rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya rumah. Kalau dengar begitu sakit di mana? Di mana? Tidak, di semua sakit. Saya lahir besar di Soe, sebutannya harus jelas. Soe artinya timba, bukan soe. Kalau soe itu bikin susah itu. Soe, sama-sama. Itu kira-kira 100 km dari kota Kupang. Di ketinggian kira-kira 800 meter di atas permukaan laut. Dia agak dingin. Karena dingin, maka orang Soe biasa bikin dapur kecil di belakang untuk kasih hangat air atau masak jagung. Satu saat saya pulang dari Kupang, Papa ada sementara kerja dapur itu. Dapur kecil di belakang itu. Guru olahraga saya punya bapak. Guru olahraga kerja rumah miring sekali. Tidak dapat dia punya lurus itu, tidak lurus. Terus saya bilang begini, Papa kenapa tidak kasih lurus sedikit? Kenapa dia punya pintu tidak di sini, jendela tidak di sini? Papa lepas itu alat-alat kerja, terus Papa bilang begini, engkau yang omong hebat-hebat itu, engkau punya rumah di mana? Ini miring-miring begini, tapi saya punya rumah. Nanti engkau punya usulan yang bagus itu, tolong buat di rumah sendiri ya. Dengar begitu dia punya sakit di mana? Tidak, di sini saja dulu. Satu saat saya beli motor sendiri. Saya parkir di bapak punya muka rumah. Saya bilang, Papa naik. Karena motor agak tinggi, Papa naik agak susah. Papa bilang, kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Papa yang ngomong hebat-hebat ini motor di mana? Makan dari jeripaya tangan sendiri. Nona-nona muda. Di sini tidak ada nona muda. Ini oma-oma semua. Kalau ada laki-laki suka dengan anak-anak muda ini dan hanya mengandalkan orang tua punya kekayaan, putus sekarang. Putus. Kurang bahagia kamu nanti.
Tuh. Sudah dua. Pertama bahagia kalau apa? Kalau apa? Sulut. Baru dua sulut. Saudara tidak bahagia nanti ini. Yang pertama bahagia kalau takut Tuhan. Yang kedua bahagia kalau Yang ketiga, rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Ini sebuah kiasan yang benar untuk mengatakan anggur itu kan lambang sukacita, minuman para raja, makanan yang baik. Itu untuk sebuah pesta yang indah. Istri menjadi sukacita bagi suami. Nah, itu rumah bahagia. Suami mau tugas ke Surabaya, kah ke Jakarta, kah ke Bali, kah ke Singapura, kah tidur di hotel mewah bagaimana, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali tapi dia tidak lupa sarung bantal di rumah. Sekalipun mungkin bau ludah atau mungkin bau keringat itu, tapi dia ingat sarung bantal di mana? Saya mau tanya dulu, ibu-ibu senang kok tidak kalau suami lagi tugas terus telepon ibu-ibu, cek ibu-ibu ada buat apa di rumah? Senang kok tidak? Bukan pencitraan itu jawaban. Ada ibu, siapa di antara ibu-ibu yang suami telepon, lihat suami telepon terus telepon masih. Istri seperti pohon anggur yang subur. Dia punya badan mau subur atau tidak itu soal nomor 2. Yang penting dia menjadi sukacita dulu bagi suami. Bahagia. Sudah berapa? Satu tadi apa bahagia kalau? Yang kedua bahagia kalau? Yang ketiga kalau? Istri? Yang keempat, rumah yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun. Kalau anak-anaknya seperti pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Jadi kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Menyembuhkan luka itu punya 2 pengertian. Yang pertama, kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, rumah itu bahagia. Atau yang kedua lebih harafiah. Kalau ternyata orang tua sudah lanjut usia, sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur, sudah tidak bisa bangun lagi karena lumpuh. Dan masih ada anak yang menyempatkan diri berurusan dengan orang tuanya. Rumah itu bahagia. Rumah yang bahagia satu apa? 2 apa? Yang ketiga, istri subur. Tolong pakai kata seperti ibu. Istri seperti pohon anggur yang keempat anak-anak seperti. Oke. Nah itu baru renungkan. Ini 4 hal ada di kita punya rumah atau tidak. Baru Anda boleh katakan bahagia atau tidak bahagia. Makanya tadi waktu saya tanya saudara bahagia atau tidak. Anak-anak muda langsung jawab. Saya bilang jangan buru-buru jawab. Apalagi kalau belum nikah. Pendeta Yandi baru nikah 15 tahun. Pak Andre 25 tahun. Ada yang mungkin sudah lebih dari itu. Saudara tahu. Kalau kami diundang untuk pergi ke pernikahan pengantin-pengantin baru. Yang kelihatannya romantis sekali. Padahal mungkin pura-pura romantis. Kalau mereka sudah bergandengan tangan lagi. Inilah raja dan ratu. Jalan lagi, pakai musik lagi, pakai petasan lagi. Wih, beautiful in white. 2 lagu dorang. Terus tiba-tiba yang bawa acara itu, MC itu bilang begini. Wedding kiss. Yang laki-laki cium yang perempuan yang seperti romantis sekali. Kami yang sudah nikah di atas 15 tahun itu hanya lihat dorang baru begini. Yang kamu ada siap bagus-bagus itu. Yang waktu kamu ciuman dan bilang tahan sedikit. Ada kami yang sudah nikah lama ini hanya lihat bilang. Hari pertama. Yang ada wedding kiss.
Sudah 15 tahun kita mau sentuh sedikit, ibu bilang ada apa panas begini kenapa? Waktu itu kan yang perempuan, mempelai perempuan kan pakai gaun pengantin yang bagus sekali kan? Mantap kan? Mahal kan? Sekarang ada pakai gaun itu. Daster kan? Robek di sini lagi. Jadi dia bukan urusan satu hari. Ini urusan lama ini. Amin. Oke. Pertanyaan sekarang. Waktu saudara sudah tahu 4 hal itu. Tidak usah lagi buru-buru menjawab tuh. Tapi harus ada pertanyaan baru untuk itu. Pertanyaannya adalah begini. Apa sih yang harus saya buat supaya 4 hal itu ada dalam rumah dan kita bahagia? Sebab kita ini produk rumahan semua. Apa yang terjadi di rumah itu yang kita akan bawa datang di pelayanan. Bapak-bapak yang terlalu suka didengar di rumah karena dia laki-laki satu-satunya di itu rumah. Dia bicara harus didengar, tiba-tiba dia dipilih jadi penatua. Terus yang bapak seperti itu ada 10. Terus yang 10 itu mereka rapat. Semua minta didengar. Kan 2 tersinggung kan? Jadi apa yang terjadi di rumah pasti akan dibawa ke gereja atau di mana pun. Setuju atau tidak setuju itu hal terjadi. Sebelum saya masuk kepada apa yang harus kita buat. Saya ingin mengatakan dulu ini. Saudara-saudara, kalau menikah itu hanya dilihat pada kecantikan dan kegantengan, sebuah penelitian mengatakan setiap 3 tahun harus ganti pasangan. Kemolekan adalah kesia-siaan. Waktu 20 tahun itu kan kita rasa kinclong kan ini gini. 50 meleleh ini pipi. Ini hasil penelitian. Setiap 3 tahun ganti pasangan. Pendeta Yandi 15 tahun berarti sudah bisa 5 itu. Apalagi sudah 25 tahun. 8,5. Wah, banyak tuh. Lalu apa? Saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia tidak saja dibedakan atas laki-laki dan perempuan saja. Tapi ada semacam pola yang Tuhan Allah tinggalkan. Supaya kalau laki-laki dan perempuan hidup bersama-sama, pola-pola itu dikenali dan dikelola. Supaya mereka bahagia. Kan itu akan menjadi sebuah bentuk yang baik. Pembentukan karakter berumah tangga. 1, soal pola berpikir. Soal pola apa? Laki-laki itu cenderung rasional. Kami yang bapak-bapak, yang laki-laki, yang suami-suami itu cenderung rasional. Makanya suami-suami itu bapak-bapak kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Sementara yang ibu-ibu, yang perempuan, yang istri-istri lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Coba saudara bayangkan hidup bersama 25 tahun baru suami hanya bilang saya pikir. Terus ibu bilang saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang surasa. Jadi kebahagiaan itu pengelolaan pola berpikir. Antara yang saya pikir dan saya. Hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Tidak bisa. Penyeimbangnya adalah logika. Hidup juga tidak bisa hanya pakai logika. Penyeimbangnya perasaan. Bapak-bapak itu kadang-kadang kalau keasikan kerja, istri bilang, papa masa tidak ada waktu buat kita. Ini kami kerja untuk kamu. Itu kan hanya pakai ini. Untuk mempererat persekutuan keluarga, saya tidak tahu di Surabaya. Kami di kampung itu untuk mempererat persekutuan keluarga. Itu kami buat arisan. Jadi anak-anak selalu berkumpul 1 bulan 1 kali untuk arisan. Di Surabaya ada juga. Kan mengerikan kalau pakai perasaan. Kalau ipar yang satu terima arisan bulan ini, bulan depan dia tidak mau datang. Telepon tidak ambil lagi. Kita telepon dia tersinggung lagi nanti. Itu kalau pakai perasaan bubar itu arisan. Hidup tidak bisa pakai perasaan. Saudara-saudara saya ingat. Satu waktu saudara. Saya masih melayani di Pulau Sabu. Kami ibadah rumah tangga tuh 1 minggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat.
Nanti kalau kami pergi, orang sudah buka tikar besar begitu. Yang memimpin ibadah, pendeta atau penatua diaken akan duduk bersila di depan, lampu paling besar di situ. Jemaat semua sudah banyak, satu rayon kami beribadah. Hari itu saya pergi, jemaat sudah kumpul banyak-banyak. Pendeta Yandi datang, orang senang. Kami mulai ibadah, mereka senang. Saya mulai berkhotbah, mereka mulai senyum-senyum. Woi, saya pikir ini masuk. Yang menarik, kami sudah habis ibadah, dorang masih senyum-senyum. Saya mulai ragu dengan dorang punya senyum. Saya tanya dorang, jemaat, yo, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Terus saya tanya seorang diaken, Welbin Ceriu namanya. Saya bilang, Nadau, kamu senyum apa? Dia ambil satu kertas, dia tulis cepat-cepat, dia antar ke saya. Saya penasaran sekali. Waktu saya buka, saya baca, ternyata dia tulis, maaf, Bapak punya resleting tidak tarik. Itu saya macam mau tampar dia itu. Saudara lihat 1 jam kita duduk sama-sama di sini. Saudara lihat ada masalah di sini, saudara tenang-tenang. Saya tanya saudara, menurut saudara tadi ibadah itu jalan baik atau tidak? Sekarang saya tanya saudara, kenapa sampai dia tidak berani kasih tahu saya? Hanya satu kata, perasaan. Hidup tidak bisa pakai perasaan. Kita manusia ini aneh. Coba saudara duduk dengan satu orang yang sedikit saudara hormati. Dengan mertualah. Terus ada kotoran sedikit di mertua punya ini. Berani kasih tahu dia kok tidak? Berani kok tidak? So ada mertua. Oh bantah. Kadang-kadang kita aneh. Ada orang kotoran di sini, kita tidak kasih tahu dia. Kita kasih tahu orang lain. Kalau kita tidak bisa jaga keseimbangan logika dan perasaan, bagaimana bahagia? Itu pura-pura bahagia. Mulai sebentar kalau ada orang punya kotoran di sini, kasih tahu om, ada kotoran di sini, maaf biar saya ambil ya. Itu om bahagia toh? Itu soal pola berpikir. Kedua, soal pola bekerja. Soal pola apa? Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Kami bapak-bapak ini hanya pergi ke kantor saja. Tapi waktu kami pulang, kami rasa kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Bapak-bapak itu kalau sempat gendong adik barang 1 jam, itu dia rasa punya berjasa tuh tiada tara. Istri pulang terus dia bilang, Ma, tolong gendong adik. Papa, saya pergi lihat teman, kasih tinggal kita sendiri. Tadi saya gendong adik itu 1 jam berjasa. Karena polanya tunggal. Beda dengan ibu-ibu kan? Yang perempuan, yang istri-istri, yang ibu-ibu bangun pagi, masak untuk sarapan. Siap makan siang, siap anak-anak ke sekolah, siap suami ke kantor. Sambil setrika, sambil sapu, bisa sambil update status. Karena polanya jamak. Pola itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola dan dimengerti. Orang kalau gagal mengelola pola itu, yang istri kalau marah dia bilang, coba papa jadi kita, coba papa jadi saya. Tidak mungkin jadi. Terus papa bilang, coba mama jadi saya. Berarti laki-laki dengan laki-laki. Susah lagi. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak itu kalau ada acara dan kita kasih bapak-bapak yang ketua panitia, jangan coba-coba telepon dari luar. Kita dari bandara menuju sini jangan telepon. Kalau kita telepon, Pak Andre, bagaimana? Satu kata bapak-bapak akan bilang, beres. Nanti setelah bilang beres baru istrinya bilang, beres apa papa? Karena ibu-ibu cenderung lebih detail. Karena mereka pekerja jamak. Kami bapak-bapak itu, kalau di kota besar sudah jarang ketemu tamu tuh di rumah toh. Biasa ketemu di kafe di mana-mana. Tapi kami di kampung ini kan masih ketemu tamu di rumah. Sahabat lama datang di rumah, tidak di kafe, ketemu di rumah. Itu menarik. Tamu baru sampai,
Baru naik tangga pertama di emper, papa langsung bilang, "Mama, kopi." Padahal kopi tidak ada. Terus mama usaha begitu, siapkan kopi, tamu pulang. Mama bilang begini, "Papa, lain kali itu kalau tamu datang, tanya-tanya dulu." Terus papa dengan santai bilang begini, "Kok saya sudah belikan?" Istri bilang, "Iya papa, papa beli 6 bulan lalu." Papa pikir beli sekali untuk seumur hidup. Karena polanya tunggal. Ibu-ibu, pernah alami kok tidak waktu ibu minta uang lagi di suami, terus suami bilang, "Kok saya baru kasih?" Pernah? Bukan karena dia menghitung-hitung, karena dia pikir satu kali kasih itu dia tetap utuh seumur hidup. Pola. Saudara-saudara, pernah sama-sama suami belanja di mall, di swalayan? Pernah? Saudara lihat kalau suami yang bayar dengan istri yang bayar itu beda sekali. Tinggalkan dulu belanja yang non tunai ya. Kalau harus tunai, secara bayar suami dengan istri itu beda. 53.500. Kalau istri yang bayar, istri akan tanya, "Berapa?" 53.500. Dia buka dompet cari 50, dia kasih, "Berapa?" 3.500. Dia buka lagi cari. Sampai sekecil-kecilnya. Tapi kalau suami yang bayar dia tanya, "Berapa?" 53.500. Diambil uang berapa? 100. Bukan makan puji dengan yang kasir yang bukan. Dia tidak mau ribet, polanya tunggal. Kalau tidak dikelola saudara, kan masalah. Sudah 2. Ketiga, soal pola bicara. Soal pola apa? Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki dia masih disebut pendiam. Sebuah penelitian mengatakan dalam satu hari seorang laki-laki itu akan bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Sementara seorang perempuan satu hari kalau bicara itu minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Suami 7.000, istri pagi-pagi suami sudah pergi kerja, anak-anak semua sudah pergi sekolah. Istri mau 21.000 dengan sapa. Terus waktu rata-rata suami pulang sampai rumah jam berapa? Jam 5, jam 6. Istri mau kasih keluar duluan yang 3.000. Dia sambut suami di pintu. Dia bilang, "Pak." Suami kan sudah capek. Saya bilang, "Hah? Di kantor tadi baik." Terus suami bilang, "Kau kepala kantor?" Ini kalau pola komunikasi macam begini nih. Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang materi, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Nanti penjelasan lebih setelah ini. Keempat, soal pola mengingat. Pola apa? Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak, suami-suami, ini laki-laki cenderung cepat lupa. Dia baru kunci mobil begini. Tak, jalan 30 langkah terus bilang, "Saya kunci belum." Dia balik kunci ulang. Karena laki-laki cenderung cepat. Makanya ibu-ibu jangan marah. Kami bapak-bapak kalau di luar rumah itu kami lupa kalau kami sudah ada istri. Maksudnya, sabar dulu, jangan terlalu. Maksudnya kami bisa cerita dengan teman sampai lupa kalau ada janji ibu tunggu. Maksudnya begitu. Jangan terlalu negatif juga nih. Laki-laki cenderung cepat. Tapi yang ibu-ibu, yang perempuan, yang istri-istri itu ingatannya tajam sekali. Setajam. Oh tahu juga. Kalau ada suami bilang begini,
Orang itu seperti saya, tidak pernah marah saya punya istri, yang protes dia punya istri. Tidak pernah, apa Pak? Suami bilang, memang tidak pernah. Ibu bilang, pernah. Yang mana? Waktu itu. Yang mana? Yang tahun 1900. Dia ingat. Ibu itu ingat. Jangan main-main. Saudara, ada kumpul-kumpul makan begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara jangan coba bawa pulang ibu-ibu punya Tupperware. Dia hafal. Goresan di mana, warna apa. Wah, ingat. Saya mau tanya yang anak-anak dulu. Anak-anak. Pernah kok tidak sekali anak-anak periksa orang tua punya saku pakaian yang kerja atau pulang jalan? Pernah kok tidak periksa begitu? Pernah? Yang paling banyak dapat uang itu di papa punya saku atau mama punya saku? Papa. Papa pasti lupa 5.000, 10.000, 20, 50. Papa sering lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga. Saudara lihat sekarang toh, betapa rumah tangga itu sekolah yang tidak pernah selesai. Jadi kalau satu bilang bahagia hari ini, jangan dulu, karena rumah tangga belum selesai. Itu serius, saudara. Kalau ada satu suami berani bilang, mama saya baru tahu engkau, selesailah itu rumah. Karena manusia berpotensi berubah. Nah sekarang pertanyaannya, dalam hubungan dengan pelayanan, dalam hubungan dengan apa yang kita buat, lalu mau buat apa sekarang? Saya menyarankan kepada kita satu hal kecil yang terlalu sederhana, dan mungkin kan dia terlalu sederhana kita lupa. Tapi berdasarkan perenungan firman dan sekaligus bagian untuk pembinaan, saya mau ajak kita melakukan ini. Yang sudah melakukan ini pasti bahagia, dan yang belum melakukan ini tidak bahagia, dia pasti pura-pura bahagia. Apa itu? Supaya 4 hal tadi ada, dan pengelolaan terhadap 4 pola itu ada dalam rumah. Jadi ini sudah bukan berapa lama kita menikah, tapi apa yang kita kerjakan dalam pernikahan. Yang perlu kita lakukan itu ini. Makanlah bersama-sama di satu meja makan. Suami, istri, anak-anak, duduklah bersama-sama di satu meja makan dan makanlah bersama-sama. Saudara pasti bahagia. Pendeta, kok bisa lakukan itu? Apa sih kelebihannya? Saya akan bicara di lebih rinci di sini. Saudara, makan bersama-sama. Biasa orang mulai dengan apa? Dengan apa? Kalau duduk banyak orang begini, ada makanan sebentar, biar sudah lapar sekali ada takut ambil. Apalagi kami di kampung. Nanti yang bawa acara akan bilang, pendeta semua sudah tersedia, karena itu mohon pendeta doa makan. Padahal mungkin dia biasa di rumah tidak pernah doa makan. Tapi karena lihat separuh sudah begini, dia tutup mata. Dia buka mata, yang lain masih tutup, dia tutup ulang lebar itu. Doa itu salah satu bentuk orang takut Tuhan. Yang tidak tahu berdoa itu karena tidak takut Tuhan. Saudara tahu, pemilihan majelis jemaat itu separuh tidak mau hanya karena tidak bisa berdoa. Kita panggil untuk ikut ibadah kaum bapak pelka. Kalau kaum bapak apa di sini? Iya. Itu dia mau, tapi dengan catatan, jangan suruh saya doa. Berani suruh saya tidak ikut. Di GPIB ada begitu. Ebenezer ada. Itu keluarga FAM. Latihan itu hanya terjadi di meja makan. Supaya orang bisa berdoa. Kita ini ketakutan berdoa. Ada orang yang doa konsistori sama dengan doa pengakuan dosa, sama dengan doa syafaat, sama dengan doa persembahan. Semua sama habis. Kan dia hafal itu saja. Bahkan dia datang dia tulis memang. GPIB ada.
Kenapa suara turun sedikit? Latihan itu hanya terjadi di meja makan. Latihan berdoa. Saudara, saya bilang pada saudara, doa makan itu saudara mulai dari putar ke kiri atau putar ke kanan. Doa makan hanya berisi 2 hal. Berapa hal? 1, doa makan berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Orang kalau tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkat Tuhan yang kasih, tidak akan pernah bahagia. Dia akan menjadi budak dari pekerjaan. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menjadi bahagia. Ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jeripaya manusia tidak menambahkan apa-apa. Hanya rumah yang mengakui bahwa berkat-berkat yang tersedia itu diberikan oleh Tuhan, rumah tangga itu yang bahagia. Dan latihannya di mana? Meja makan. Ini bapak-bapak dong, jangan pulang yang makan. Tadi saya sudah dengan bosku. Makan. Makan. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Makan. Pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Saudara, waktu saudara memberi persembahan, apa yang ada di balik saudara punya pikiran? Mestinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu dia beri persembahan, dia beri dalam sebuah pengakuan bahwa semuanya Tuhan punya dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Saudara tahu, jangan ragu dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Kalau Tuhan yang memberi. Memang persembahan itu baiknya dipersiapkan Sebab ada yang pernah kasih salah. Rencana dia kasih pahlawan, ternyata yang jatuh di situ itu proklamator. Pernah alami kok tidak? Rencana Patimura tapi yang turun Soekarno. Menyesal kan? Saya tanya dulu, jemaat. Pernah kok tidak pas datang ikut ibadah minggu masih singgah di kios? Pernah? Itu singgah buat apa itu? Tukar kasih besar. Oh, kasih kecil. Jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan. Saya bicara di Kota Mubagu, di Tuli-Tuli, saya bilang begini, pendeta-pendeta itu lihat. Kami pendeta-pendeta hidup oleh Tuhan dari persembahan jemaat. Kalau kita urutkan itu persembahan dalam rupa uang, kan dari 1.000 sampai 100.000 toh. Yang 100.000 itu gambar proklamator, jarang masuk. Yang paling banyak masuk itu yang Patimura, pahlawan. Dan kami tetap berjuang hingga hari ini dan hidup. Saudara tahu kenapa Patimura dia pegang dia punya pedang begini? Karena ada jemaat yang begini sampai hampir pedang Patimura itu patah. Saya tidak berkhotbah supaya sebentar saudara kasih yang proklamator semua, saya tidak suruh begitu. Tapi saya mau kasih tahu saudara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna atas kita. Jangan pernah takut. Latihannya cukup di meja makan untuk mengakui bahwa berkat-berkat semua ini Tuhan yang kasih atas kita. Ada amin. Kenapa itu tidak kita lakukan dengan baik? Karena kita paling banyak ragu. Jemaat, ada kok tidak yang setelah menikah mau kasih orang tua uang saja pakai sembunyi dari istri. Dia ambil 100.000 mau kasih dia punya papa, dia bilang ambil cepat. Ada setan. Pernah alami? Ini saya lihat ini muka-muka alami semua ini. Karena kita lagi menghitung apa ini. Saudara tahu, ini latihan baik ini, latihan di meja makan. Itu akan punya pengaruh waktu ada orang yang dulu masih sekolah minggu persembahan 5.000. Suka katekisasi tetap 5.000. Ikut pemuda tetap 5.000. Sudah menikah 5.000.
Pensiun 5 ini orang-orang 5.000 semua ini. Di GPIB ada begitu. Ada ikut ibadah sekarang. Tunjuk. Ini pendeta Yandi hanya khotbah soal uang. Tidak. Saudara tidak memberi juga gereja Tuhan tetap berdiri. Tapi saya mau ajak saudara untuk memahami penyertaan Tuhan itu sempurna atasmu dan jangan pernah takut dengan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Jangan. Saudara tahu ini gereja seberapa lama ini? 8 tahun? Oh saya kira 8 tahun. 86 toh? Ya itu hari saya pimpin ibadah. Kita sebuat apa yang gereja? Saudara takut kok. Ganti buang depo instalasi listrik semua ganti saja. Ini gereja milik Tuhan. Kenapa kita takut, kita ragu? Rumah sendiri kita bisa instalasi baru, masa gereja yang semua orang bersama-sama tidak berani? Itu dimulai dari meja makan. 1. Kedua, doa makan berisi ungkapan terima kasih. Setelah mengakui bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih, doa makan berisi bilang, Tuhan terima kasih. Jemaat. So tinggal 10 ini jemaat. Rumah tangga yang tidak tahu terima kasih, rumah tangga itu tidak bahagia. Ini anak-anak muda dong ini. Orang tua kirim dong sekolah di Jakarta, telepon hanya pada waktu. Oh tahu? Tidak tahu terima kasih, bagaimana mau bahagia? Latihan terima kasih itu hanya di meja makan. Tantangan zaman ini bagi anak-anak kita dan dunia masa kini adalah kehilangan kata-kata ajaib itu. Tolong, permisi, terima kasih, maaf. Mereka sudah tidak minta tolong lagi. Woi, terima kasih, permisi, maaf. Latihan di mana? Meja makan. Meja makan. Saudara-saudara, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Mantap kok tidak? Kalau begitu saya mau tanya. Ibu-ibu, siapa punya suami yang pagi-pagi ibu siap sarapan, terus suaminya bilang suaminya bilang mama terima kasih. Ada? Ada? Ini suami-suami dorang ini aneh. Istri siap sarapan dorang tidak terima kasih. Tapi kalau pergi makan di warung sudah bayar lagi terima kasih lagi. Baru dia janji, Mbak besok saya datang lagi Mbak. Hai. Bapak-bapak. Coba sebentar pulang waktu ibu siap makan malam. Coba bapak dengan yakin sekali sampaikan. Sudah dengar khotbah kan? Ibu siap terus papa bilang, Mama terima kasih. Saya yakin pada waktu papa bilang terima kasih itu ibu pikiran. Pasti yang dia pikir 2. Pertama pasti dia pikir begini. Tidak tahu roh apa sudah naik saya suami. Atau yang kedua. Jangan sampai ibu berpikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Kenapa serius saudara? Karena kita jarang terima kasih. Anak-anak. Waktu orang tua beli handphone kasih kamu ada terima kasih. Terima kasih supaya ganti lagi. Dengan terima kasih saja orang bahagia. Latihannya di meja makan. Saudara tahu itu serius. Kita di gereja ini saudara-saudara banyak orang tidak tahu terima kasih. Kita datang gereja, ini tempat sudah rapi-rapi, sudah bersih-bersih di sini. Kita kadang-kadang tidak peduli siapa yang urus itu. Kok yang penting kita datang. Tidak ada urusan dan terima kasih kok namanya dia tugas itu. Ini soal pelayanan kita. Di meja makan mulai dengan apa? Doa.
Kedua, kan pertama itu di meja makan ada apa? Doa. Yang kedua di meja makan biasa orang buat apa? Di meja makan orang buat apa? Ya makan. Itu bagus, itu jawaban bagus itu. Kan akan jadi masalah kalau di meja makan orang tidur. Ya di meja makan, makan saja. Cukup. Tidak usah pegang handphone. Tutup. Makan saja. Kenapa penting? Di meja makan itu orang belajar menempatkan diri. Kalau makan, makan. Kalau mau tidur, tidur. Saudara pekerja, baik ASN atau swasta. Ada banyak pekerjaan. Tapi saudara punya istri. Waktu makan sampai di rumah, jangan bawa itu pekerjaan kantor pulang di rumah. Pak, tapi saya ini sibuk, Pak. Kalau Pak sibuk lalu kenapa mau menikah? Kepada satu Tuhan yang sama kita berjanji untuk paling tidak dua hal yang berbeda. Pertama, kita janji menjadi suami yang setia. Tapi pada Tuhan yang sama kita berjanji untuk bekerja dengan baik. Pada satu Tuhan yang sama. Saudara bayangkan kalau anak-anak masih kecil. Papa sementara kerja-kerja di rumah begitu. Terus anak umur 1 tahun dia datang. Papa dia naik dia pun bapak pun. Tidak lama dia punya papa. Mama ambil lidah anak dulu. Bahagia. Pak Pendeta, jadi kita tidak boleh siap pekerjaan. Bukan. Mesti ada waktu dulu dengan dorang baru kerja. Kan itu risiko yang mau kita ambil. Itu risiko yang harus kita ambil. Kenapa banyak persoalan rumah tangga terjadi? Kenapa banyak persoalan pelayanan terjadi? Hanya karena orang tidak tahu menempatkan diri. Semua rumah tangga itu bertengkar berkelahi. Tidak ada satu rumah tangga pun tidak ada pertengkaran perkelahian. Karena kita sangat berbeda. Menikah umur 25 tahun. 25 tahun kita tinggal dengan orang tua. Polanya berbeda. 25 tahun istri tinggal dengan orang tua. Suku beda, pola beda. Pacaran 2 tahun saudara nanti rasa langsung bisa sesuai. Tidak mungkin pertengkaran. Semua bertengkar. Tapi saudara tahu. Tidak semua pertengkaran itu ditulis di medsos. Di Surabaya ini ada yang bertengkar sedikit medsos. Urus dalam rumah. Beres di rumah. Tidak usah bawa ke polsek. Karena dulu waktu saudara nikah bukan polsek yang kasih nikah saudara. Tuhan yang kasih nikah saudara. Bawa datang pada Tuhan. Saya baca satu status di medsos saja jadi lucu sendiri. Itu status bilang begini. Kalau ada perempuan bikin status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Saya pikir, bisa juga tahu tempatkan diri toh. Masalah di rumah. Masalah kantor. Nanti baru ada diskusi sedikit-sedikit tapi jangan campur bau. Status. Kalau suami yang RT, ibu jangan suruh panggil dia ibu RT, tidak usah. Iya kan dia hanya ibu rumah tangga, kenapa membawa suami punya jabatan RT di situ? Kalau pendeta Yandi punya istri bukan pendeta, maka cukup dipanggil ibu Menobe, titik. Sebab kalau panggil dia ibu pendeta, lama-lama dia angkat sepun toga, dia baptis orang lagi. Dia mesti tahu tempat. Ini suami yang kepala sekolah, dia punya istri suruh panggil dia ibu kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor, kita pusing, bikin kacau ini bangsa dan negara. Pendeta kenapa sejauh ini? Kenapa itu bawa dalam urusan pelayanan? Saudara tahu bahwa kadang-kadang kita sulit untuk melepaskan status sosial kita ketika kita ada di hadapan Tuhan sekalipun. Ada orang karena di perusahaan atau karena di kantor itu dia sedikit bos, dia mau di gereja pun dia dilayani seperti bos. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Beda.
Saudara tepuk tangan dulu, tolong tepuk tangan dulu, tolong tepuk tangan. Yang saya minta saudara tepuk tangan ini kaitan dengan pakaian yang saudara pakai ini. Bagus. Bagus. Datang gereja itu mesti rapi-rapi begini. Itu nama kita hargai Tuhan, kita datang. Ini separuh datang gereja pakai legging. Pakai mau kasih takut siapa? Itu pakaian di rumah sana, pakai di rumah, jangan pakai di sini. Serius itu saudara. Tahu tempat. Tahu tempat. Saudara kalau bertengkar suami istri, bila perlu anak-anak dalam rumah tidak perlu tahu. Ini keluar di pinggir jalan, maki hancur suami maki istri. Orang pikir orang sudah mau selesai. Malam kita lewat, orang dua ada tertawa. Yang tadi mau baku bunuh itu siapa? Di Surabaya ada begitu. Saya lihat saudara ini merenungkan dalam sekali. Di meja makan itu kita belajar menempatkan diri. Menempatkan diri. Supaya kita tahu status kita itu siapa, apa. Di mana harus ini. Saya ingat saudara-saudara COVID dan harus beribadah di rumah. Kami tinggal di Pastori dekat gereja. Di samping gereja, bukan dekat, di samping. Koster kami nama Om Simon. Terus hari Sabtu saya bilang ibu pendeta, Mama, bilang di Om Simon, karena besok kita gabung di rumah untuk ibadah, dia bawa saja mimbar kecil ke rumah untuk kita ibadah sama-sama. Ibu pendeta lihat saya, terus ibu pendeta bilang begini, Bapak pendeta? Saya pendeta. Bapak, besok kita ibadah di rumah itu Bapak bukan pendeta. Lepaskan Bapak punya toga, lepaskan Bapak punya kolar itu, Bapak bukan pendeta. Di rumah itu Bapak imam dalam keluarga yang sementara memanggil kami untuk beribadah bersama-sama. Besok Bapak bukan pendeta. Kami mulai ibadah. Saya ingat persis lagu pembukaan waktu itu kita menyanyi jam sembahyang yang kudus. Sudah tidur menyanyi lagi. Saya lihat waktu kami mulai menyanyi lagu itu, ibu pendeta meneteskan air mata. Saya juga kasih tinggal. Habis ibadah kami duduk makan bercerita. Saya bilang, Mah, tadi saya lihat waktu kita mulai ibadat Mama menangis. Kenapa Mama menangis? Dia bilang, Papa, ketika kekristenan dulu baru berdiri. Kekristenan dulu baru berdiri. Penindasan terhadap kekristenan itu terjadi secara sistematis dan masif, menyeluruh dan penuh tekanan secara terstruktur. Dalam kondisi seperti itu, rumah menjadi pilihan untuk orang beribadah. Bahkan mereka harus sembunyi-sembunyi untuk beribadah. Tapi ketika zaman makin maju, kekristenan makin terbuka, gereja ada di mana-mana. Banyak orang punya kecenderungan meninggalkan ibadah di rumah untuk pergi beribadah di gereja. Bahkan ada yang pindah-pindah gereja lain. Ini hari di GPIB, besok di GBI, lusa di Pentakosta mana, putar-putar. Jadi ibadah yang mestinya kita bangun di rumah sudah pindah ke ruang-ruang ibadah. Mama mau bilang ruang ibadah di gereja tidak penting, bukan itu Pak. Ibadah sesungguhnya itu ada di rumah. Nanti 1 minggu 1 kali baru orang-orang percaya ini yang punya relasi personal dengan Tuhan ketemu di gereja untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara, hal itu penting. Dalam gereja kepada kita diberikan karunia-karunia. Saya senang tadi ada paduan suara apalagi tadi persatuan jemaat menyanyi. Bagus itu, baik. Ada orang itu tahu menyanyi tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta tanya dari mimbar, ada solo paduan suara, vokal group,
Tapi kalau tiba-tiba ada informasi bahwa Ketua Majelis Sinode GPIB dan Gubernur Jawa Timur akan beribadah bersama-sama di GPIB Ebenezer Surabaya. Oi, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian, ini karunia makam puji. Gereja bukan tempat untuk itu. Dan latihan ini, latihannya di meja makan. Di meja makan, makan. Titik. Tidak usah urus lain barang. Sudah 2. Pertama di meja makan. Kedua. Oke. Ketiga. Biasa di meja makan orang buat apa? Ya. Ngobrol kan? Berbicara kan? Saudara, tidak mungkin 1 jam di meja makan semua hanya begini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Meja makan itu tempat terbaik orang membangun komunikasi. Komunikasi itu kata kunci dari sebuah relasi. Orang buta sekalipun ketika diambil keputusan berrelasi dengan satu orang, dia mesti berkomunikasi. Mau pakai cara apapun dia harus berkomunikasi untuk menyampaikan maksud. Dan saudara, tempat terbaik untuk berkomunikasi itu meja makan. Di meja makan itu papa bisa tanya mama, mami, kenapa ini sayur garam semua? Terus istri bilang, papa minta maaf sayang. Tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa, jadi mama pikir papa garam, ini yang mama ambil ku taruh-taruh tadi. Yang penting komunikasi. Yang papa boleh tanya anak kecil, hei anak kecil laki-laki, kau di sekolah dapat berapa tadi? Papa tadi kakak dapat 10. Engkau persis bapak. Engkau bapak sekali itu. Papa juga dulu begitu. Yang nona tadi di sekolah dapat berapa? Papa tadi matematika susah, saya dapat 3. Aduh, macam mama punya keluarga. Komunikasi. Latihan komunikasi itu di meja makan. Kasih mati handphone sekali lagi. Kita mau ngomong di mana? Orang Surabaya ini kan orang sibuk-sibuk semua. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu tuh itu kesempatan bisa bertemu. Tapi kan masing-masing pegang handphone. Handphone berhasil mendekatkan orang jauh tapi menjauhkan orang dekat semua. Habis gereja di sini, orang singgah makan di situ, duduk satu meja makan, papa, mama, anak 2 orang, masing-masing asik sendiri dan dia punya handphone. Lama-lama gila kita. Ada suami yang di meja makan handphone bunyi. Dia angkat bukan terima di situ. Sengaja langkah keluar baru bilang, halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai bicara harus bilang halo. Itu rahasia apa itu? Suami-suami, istri dorang ini kadang-kadang dalam komunikasi pesan yang tersampaikan itu bukan pesan primer, sekundernya yang dia kirim. Waktu suami bilang, mama, saya ketemu teman dulu. Dia bilang, iya. Kira iya itu yang dia ada setuju. Iya itu pesan sekunder. Sebenarnya dia tidak mau. Iya. Tidak usah pulang lagi, kawin dengan teman. Komunikasi. Jemaat. Di sini adakah suami istri yang pernah bertengkar? Pernah? Terus-terus? Oh tidak ya, hanya tiap hari 4 kali begitu. Komunikasi. Saudara,
Pernah kau tidak waktu bertengkar lantas dua-dua memilih diam? Pernah? Dengan alasan saya tidak mau ribut lah, saya tidak mau ribut. Sudah. Pernah? Dan saudara rasa itu menyelesaikan masalah? Itu tambah masalah. Karena kalau kita tidak mengkomunikasikan maksud itu, tertekan batin ini. Dia tidak omong, tapi waktu dia ambil gelas, tutup pintu, dia pancing sebelah itu. Pernah alami? Soalnya di mana? Komunikasi. Perbaiki komunikasi. Ada banyak suami lebih sayang orang lain punya istri daripada istri sendiri. Dari soal komunikasi. Ya daripada ibu-ibu salah terus biar kami juga salah lah. Contoh komunikasi. Kalau telepon orang punya istri, teman kantor itu dia lembut sekali. Halo Bu, yang kemarin kita minta tolong tuh sudah. Tapi kalau telepon istri, Mah, sebentar makan apa nih? Kasihan ini ibu ini. Ada satu pasang suami istri datang ke saya. Pendeta, cerai. Tidak boleh, cerai tidak boleh. Pendeta, cerai. Ini tidak bisa. Lebih baik kita nikah dengan setan daripada ini. Kenapa kamu mau cerai? Cerai itu kan tidak baik kan? Woi pendeta, tiap hari kami bertengkar, berkelahi. Lama-lama kami baku bunuh kalau tidak cerai. Kan saya lihat orang sudah sangat keras begitu. Terus saya bilang begini, oke, ini menikah berapa tahun ini? 10 tahun pendeta. Anak-anak berapa? 4 orang. Hah? Itu yang saya heran dengan kamu. Pendeta heran apa lagi? Kamu yang tiap hari bertengkar ini, anak bisa 4. Kalau kamu 2 sayang, 1 TPS itu kamu anak semua nanti. Yang tiap hari bertengkar berkelahi saja anak bisa 4. Apalagi kalau sayang. Wih, 1 kelurahan mungkin tuh. Artinya apa? Ada hal yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Yang kita isi, yang kita ingat hanya yang negatif. Hanya yang negatif. Seorang istri bilang pada saya, pendeta, kenapa saya susah sekali mengampuni saya punya suami? Saya bilang, iya memang tidak mungkin. Yang ibu isi di sini hanya dia punya tipu, dia punya selingkuh, dia punya kesalahan. Ibu tidak mampu komunikasikan itu, ibu isi terus di sini. Bagaimana ibu mengampuni? Di meja makan, saudara, kita hanya akan duduk bersama-sama dengan hatinya yang terbuka dengan kita. Orang tidak akan duduk. Makin kecil itu meja makan, makin kita seleksi siapa yang akan duduk dengan kita di itu meja makan. Sebentar ada makan. Misalnya, saudara lihat ketika duduk di meja makan, kita sangat selektif kita duduk dengan siapa. Kita tidak bisa duduk dengan orang yang hatinya tidak baik dengan kita. Kita tidak bisa duduk dengan orang yang kita sementara benci dan pahit terhadapnya. Tidak bisa. Dalam gereja, penatua diaken itu presbiter, itu kemudian disebut majelis jemaat. Bicara tentang sebuah persekutuan di sebuah meja. Yang kita harus menyelesaikan semuanya di situ dalam komunikasi. Saudara tahu, komunikasi ini sangat penting karena lidah ini dia punya panjang itu hanya kira-kira 15 cm, tapi bisa menjatuhkan laki-laki yang tingginya 180 cm. Jaga ini. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Kita dalam gereja ini kadang-kadang tidak baiknya begini. Saya tidak tahu di GPIB, kami bicara gereja kami.
Sudah tahu ada masalah, dia tidak omong. Dia bilang, tunggu nanti sidang, tunggu. Mati dia. GPIB juga begitu. Yang ada sesuatu bukan bicara selesai, tapi tunggu nanti sidang. Ada yang di rapat-rapat itu, dia mau dia didengarkan, tapi tidak mau mendengar orang. GPIB ada. Ada yang dia hanya omong saja pas kerja. Oh, ada juga. Ada yang semua usulan program dia mau usul masuk. Tapi ini orang sekikir sekali. Tidak pernah memberi tapi usul. Ada. Ada yang waktu kerja dia tidak ada, pas makan ada juga. Ada yang dia bertanya begitu rupa, tanya sampai jawab sendiri dia punya pertanyaan. Ada. Saudara lihat, kepada orang-orang yang menjengkelkan seperti itu, saudara sudah bisa merasa bagaimana saudara akan berkomunikasi dengan dia. Itu terbawa di pelayanan. Kita dalam kepura-puraan. Urusannya hanya urusan meja makan. Latihannya di meja makan. Saya bilang kepada banyak suami, bapak-bapak kalau bertengkar, ada masalah dengan teman kantor, bebannya biasa-biasa saja. Pulang rumah kita bisa sengaja lupa. Jangan coba-coba bertengkar dengan istri dan tidak selesaikan. Itu bebannya 7-8 kali lipat. Karena kita baru bangun tidur lihat begini, dia di sebelah. Belum sisir rambut lagi. Kita pergi di dapur, ada ibu atau tidak? Di ruang makan, di ruang tamu ibu juga ada, dia punya foto paling besar baru lihat gitu. Kalau kita tidak selesaikan, nyeri. Ibu-ibu tuh memang misterius. Kadang-kadang dia pikir sendiri, percaya sendiri, ambil kesimpulan sendiri, dan suruh kita mengerti. Ribut juga tuh. Tapi itulah dunia. Mantap toh? Saya dengan istri saya, kami baru 15 tahun menikah. Saya bungsu, ibu juga bungsu. Kami dari 2 budaya yang beda. Ibu karena besarnya di timur-timur, bapaknya polisi, dia ngotot sekali. Saya juga kurang lebih begitu. Tapi dari komunikasi kami dua sepakat 2 hal. 1, kalau nanti satu waktu kami dua bertengkar, kami harus menyiapkan 1 menit untuk bertanya. 1 menit untuk kami dua bertanya. Dalam kerendahan hati kami bertanya bahwa yang kita dua pertengkarkan ini penting bagi keluarga Manobe atau tidak. Kalau itu tidak penting, kami sepakat stop. Misalnya, Ayu Ting Ting mau menikah dengan siapa, itu tidak penting bagi keluarga Manobe. Tidak penting. Stop sudah. Bahkan siapa mau jadi presiden Republik Indonesia juga tidak penting bagi keluarga Manobe. Walaupun nanti ada urusan begitu. Tapi jaga supaya kita punya keluarga tidak rusak hanya karena. Saya baca satu status di medsos ini, saya lucu sendiri. Karena dia menulis begini. Suami istri itu kalau berdiskusi pasti terakhir perkelahian. Saya pikir-pikir bisa jadi itu. Pertama dong berdiskusi, begini Pak, begini Mama. Oh iya tapi begini sekarang kita tambah tinggi. Itu sepakat pertama. Sepakat kedua, kalau kami dua bertengkar, kami dua sepakat tidak boleh potong pembicaraan. Biar yang dia omong itu salah semua.
supaya dia tidak suara tinggi. Dengar saja, padahal terlalu menjengkel. Tapi nanti dia sudah omong habis, baru kita tanya, sudah habis? Belum, lanjut. Nanti sudah selesai dia bilang, saya sudah habis. Sekarang saya omong. Mama, yang tadi mama omong itu salah semua. Bagaimana bapak bilang salah? Karena yang benar itu begini. Oh, itu bisa dipercaya? Iya. Ya, minta maaf papa tadi sudah sempat. Selesai. Untuk apa kita dua tidak bicara diam-diam? Terus siap kopi baru di WA bilang ada di meja. Untuk apa? Jemaat. Kalau dengan istri yang kita sayang saja, suami yang pernah kita bilang kata cinta, yang pernah kita tidur sama-sama, kita sulit merendahkan diri untuk mendengar dia bicara, sulit untuk mengampuni dia, sulit untuk terima kasih dia. Tapi saudara bikin status memenangkan Indonesia bagi kemuliaan itu omong kosong. Istri saja dia tidak menangkan, mau memenangkan Indonesia. Mau memenangkan siapa punya istri coba? Komunikasi. Ada satu ibu, dia tanya orang bilang, ada ramuan kok tidak? Ada obat atau cara bagaimana supaya rumah tangga baik, tidak bertengkar? Dia pun teman-teman bilang, dekat hutan itu ada satu guru bijaksana. Coba ibu pergi, dia biasa siap barang-barang begitu. Oke, Bapak Guru, adakah ramuan untuk rumah tangga tidak bertengkar? Ada ibu, tapi ini ramuannya agak susah didapat. Kecuali kalau ibu mau menyiapkan. Oh boleh. Untuk kepentingan rumah tangga, boleh. Ini ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Ibu bilang untuk rumah tangga. Dia pergi ke hutan, dia bawa daging. Harimau datang dari sana, dia tinggal daging, dia lari. Tiap hari makin dekat. Sampai satu hari harimau ambil kumis, ambil makanan di atas dia punya tangan. Terus dia bilang kepada ini harimau, saya permisi angkat kumis 3 boleh? Harimau bilang, cepat. Dia ambil kumis harimau 3. Dengan senang sekali dia lari, dia cari guru yang bijaksana. Dia bilang, Bapak Guru, saya sudah bawa kumis harimau. Sudah. Bapak Guru, masa? Iya. Coba kau cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dapat kumis harimau. Terus Bapak Guru bilang, coba ibu kasih. Waktu dia kasih, ini Bapak Guru kucak-kucak ini kumis, buang di dalam api. Marahlah ini ibu. Bapak kenapa buat begitu? Saya cari susah loh Pak. Kok dapat Papa buang begini bagaimana? Ini guru bijaksana. Ibu. Saya heran dengan ibu. Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan cabut dia punya kumis 3. Sementara ibu punya suami sendiri yang tiap hari tidur dengan dia, menikah dengan dia. Mau baik dengan dia, ibu datang tanya saya. Lebih baik ibu kawin dengan harimau. Oh, bisa betul juga Suami sendiri kok tanya orang. Bayangkan kalau kita tanya baru yang jawab yang ibu punya suami itu paling baik tuh begini. Ibu lebih tahu dari saya bagaimana. Komunikasi. Saya tambah 5 menit saya lihat saudara-saudara sudah kepingin pulang makan satu meja makan. Kita tambah sedikit. Sudah 3. 1 di meja makan. Di meja makan. Kedua di meja makan. Ketiga di meja makan. 4. Kalau ikan tinggal 2. Padahal ada 4 orang di meja makan. Suami, istri, anak 2 orang. Ikan tinggal 2. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Tidak ada jawaban yang salah. Apakah mau anak yang makan? Tidak ada masalah.
Apakah bagi 2 supaya semua dapat? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat 1, kita 3 bagi 1? Tidak ada masalah. Apakah karena bapak sakit jadi bapak ambil 2-2? Tidak ada masalah. Tapi di meja makan itu kita belajar ingat orang lain. Di meja makan kita belajar apa? Ingat orang. Kenapa rumah tangga tidak bahagia? Karena tidak ingat orang lain. Saya mulai dari anak-anak muda dulu. Anak muda, kamu ada motor yang kamu pakai. Tidak usah omong mobil lah, motor saja. Ada? Orang tua beli kasih kamu motor, tapi orang tua tidak pernah mau dengar kabar celaka dari kamu. Tolong ingat dulu. Jangan ikut-ikutan orang di luar sana kok. Hei, saya bilang anak-anak muda di kampung, saya bilang, hei, motor itu hasil dari pabrik. Orang di pabrik itu kerja itu orang pintar-pintar. Pakai otak lagi, pakai komputer lagi. Jadi perhitungannya jelas. Gas, rem, speedometer, ban, semua itu terukur. Kamu yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Pakai reparasi motor. Akhirnya motor bunyi seperti orang gila. Wah, wah, wah. Motor bunyi begitu itu kalau sudah jam 10 malam kamu lewat 1 gang gas begitu. Wah, wah, wah. Itu orang punya doa hanya 1. Bilang apa? Oh, pernah doa kasih orang begitu? Wah, 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 wah. Orang punya doa bilang begini, coba mati baik. Orang tua berdoa supaya kita bahagia, sejahtera, sehat. Tagal itu tidak pernah ingat orang lain itu. Orang doa supaya kita mati. Kedua, suami-suami. Ada bapak-bapak di kampung yang dapat uang 100 ribu. Beli rokok 1 bungkus, 30 ribu. Tinggal 70 ini dia pegang 50, bilang uang jaga-jaga. Tinggal 20 ini yang dia serahkan di istri dengan harapan tiap hari kuah asam. Istri mana akan bikin kuah asam dan 20 ribu? Bapak-bapak jangan egois dong. Kalau sudah beli rokok begitu pulang panggil istri, mama ini ada penyakit mari kita 2 bagi 2, mama 6. Hidup itu ingat orang lain. Anak-anak kalau disuruh pergi kuliah di mana begitu, orang tua itu tunggu kamu pulang bawa ijazah. Tidak usah pulang bawa cucu. Terus nantilah. Tolong jaga orang tua juga perasaan toh. Bisa kok. Bapak-bapak kalau keluar rumah terus istri bilang, papa kalau pulang tolong beli lipstik. Papa mesti beli. Mesti beli. Jangan istri bilang, papa tolong beli lipstik. Terus papa bilang, sudah, tidak usah. Mama makan sirip pinang saya cukup itu. Nanti sudah. Jangan begitu. Ingat-ingat juga orang lain. Jemaat. Pernah kok tidak saudara menghadiri sebuah acara nikah di kompleks, acara syukuran atau pesta apa di kompleks, yang kemudian saudara hanya dapat kuah saja, tidak ada isi lagi? Pernah? Sebenarnya bukan karena tuan pesta tidak menyiapkan, bukan. Karena yang pergi ambil makan duluan itu tidak ingat orang lain. Dia ambil begini. Ya di belakangnya kuah kosong. Saya pernah punya pengalaman. Kami hadiri satu acara. Ada anak-anak muda jalan di depan saya di belakang dia. Habis nasi sayur, di sebelah sayur itu ada sate. Saya hitung 10. Saya bayangkan paling dia ambil 5. Kasih tinggal. Ternyata perhitungan saya salah. Dia ambil 7. Tinggal berapa? Ya sudahlah, kan masih sate juga toh. Saya sudah senang. Dia lewat.
Baru 1 langkah dia pulang kembali. Yang 3 itu dia garuk turun. Piring kosong. Saya bilang, adek, nanti saya. Hidup itu tolong ingat orang lain. Tolong ingat orang lain. Dan latihannya itu cukup di meja makan. Bapak biar ambil duluan, ya ambil saja sambal. Ingat orang lain. Latihannya cukup di meja makan. Amin. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Saya melayani di Sabu. Orang Sabu itu punya satu tempat, satu rumah yang namanya Emukelaga. Emukelaga itu rumah dek. Kalau kita mau naik ke atas dek itu lepas sepatu, lepas sendal, kita duduk bersila dan makan di situ. Itu sering, tiap hari begitu. Karena kebiasaan begitu, pulang ke Soe lihat papa mama. Setiap kali kami mau makan, ada kecenderungan saya mau angkat kaki. Setiap kali saya kecenderungan mau angkat kaki. Yang menarik itu kalau lutut saya sudah lewat meja makan sedikit, Bapak lihat lutut terus Papa bilang begini, kau punya lutut punya bagus lagi. Kami makan sambil bercerita, tapi kalau makanan masih penuh di mulut, kami paksa untuk bicara. Papa selalu bilang begini, makanan dari mana, suara dari mana ya? Karena itu berulang beberapa kali membuat saya mengerti. Ternyata di meja makan itu kita belajar etika dan moral. Di meja makan kita belajar apa? Tantangan pelayanan kita hari ini adalah etika. Bangsa Israel dibuang ke Babel mengalami 3 persoalan serius. Pertama, dari segi politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Kedua, dari soal ekonomi mereka rusak parah karena sepanjang dalam pembuangan itu mereka hanya jadi budak. Bekerja bagi kepentingan para tuan, mereka hanya dapat makan seadanya, tidak ada simpanan yang baik. Tapi yang ketiga menarik. Setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat mereka belajar iman, etika, moral. Waktu mereka pulang ke Yerusalem, dengarkanlah seruan para nabi. Orang bilang begini, pulanglah ke Yerusalem, pulanglah ke Yerusalem. Tapi sampai Yerusalem tidak usah pilih duluan pemimpin, tidak usah urus duluan ekonomi. Bangun duluan bait Allah, tempat di mana engkau punya etika, engkau belajar moral, engkau belajar iman. Kenapa? Jadi pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral, iman, engkau menghancurkan satu bangsa. Engkau kaya raya tapi kalau tidak punya etika, moral, iman, engkau menghancurkan keluarga. Karena itu bangunlah duluan etika, moral, iman. Anak-anak kita ini perlu diajar untuk tahu etika. Kita kalau ini saya lihat di GPB ini kan orang tua banyak. Orang tua dulu tuh ajar kita makan ini. Kepala tidak boleh cari sendok, sendok cari kepala. Tidak bisa begini, mesti cara pakai pakaian, segala macam. Bagaimana berhadapan dengan orang tua. Anak-anak sekarang berhadapan dengan orang tua, headset di sini, gaya-gaya dia santai-santai. Dia seperti lari dari rumah sakit, masih selang infus melekat di. Sopan-sopan sedikit tuh dia orang tua. Soal etika. Saudara, itu penting. Iya. 17 Agustus kemarin di bandara-bandara di Indonesia, bukan 17, sepanjang bulan Agustus itu seluruh bandara di Indonesia mesti putar lagu Indonesia Raya. Entah mungkin dilanjutkan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya mengalami beberapa kali. Ada hal yang menarik. Ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan di bandara-bandara, yang usia di atas 35 tahun pasti langsung berdiri. Langsung berdiri begini. Kalau mereka ada telepon, kasih mati handphone. Hiduplah Indonesia Raya. Nyanyi sampai selesai.
Yang umur 20 ke bawah itu mereka santai-santai. Lihat kita orang heran-heran. Jalan-jalan lagi orang santai-santai. Saya pikir ada yang salah mungkin di kami. Kenapa? Karena saya pikir hari-hari ini banyak orang menekankan sekali orang pintar sekalipun tidak punya etika. Banyak kali orang pikir yang penting kaya, yang penting sekalipun dia tidak etik. Tentang beribadah, tentang persekutuan. Yang membedakan kita tuh etika. Kita ibadah ada anjing di sini. Sama-sama tidak suka itu anjing ada di situ. Yang membedakan kita adalah etika. Yang punya etika diatur bagaimana supaya jangan ibadah terganggu, anjing tidak boleh ada di sini. Bahkan mungkin untuk kepentingan ibadah dia tidak mau, biar saja dosa pasti. Yang tidak punya etika itu ada anjing di sini. Hus, hus. Siapa punya anjing itu? Macam dia punya tuan. Hus. Sama-sama tidak suka ada anjing di sini. Yang membedakannya etika. Kita ini di pelayanan kadang-kadang kita punya rapat itu yang persoalan kita tuh etika. Macam kita paling hebat saja. Apalagi kalau dia mau cerita waktu tahun 1970. Kamu anak kemarin, kamu masih sekolah minggu, saya sudah 4 periode. Aduh, itu kita repot itu. Repot itu. Tuhan Yesus kasih tahu kita etika yang hebat ini. Kalau ada seorang saudaramu berbuat salah, panggil dia bicara empat mata. Nanti kalau dia tidak dengar, panggil lagi 1 orang lain. 1-2 orang lain yang dipanggil itu diharapkan orang yang bijaksana. Bukan orang sementara mabuk berpanggil dia bilang, omong dulu dengan dia, om biar dia. Kalau dia tidak dengar, bawa dia ke sidang jemaat. Kenapa dia pakai sidang jemaat? Supaya cara menyelesaikan kita itu seperti cara-cara orang berjemaat. Nanti kalau dia tidak dengar, baru anggaplah dia sebagai pemungut cukai atau orang jahat. Supaya kamu menunggu waktu dan cara Tuhan untuk mengubahkan dia menjadi baik. Etika. Saudara, tentang etika itu juga dari berkelas juga. Etika suka bicara tentang benar atau tidak. Oh benar. Dia naik 1 kelas. Penting atau tidak? Oh penting. Sudah benar lagi penting. Naik lagi 1 kelas. Caranya tepat atau tidak? Sudah benar, penting. Caranya benar atau tidak? Oh caranya benar. Sampai yang paling tinggi. Menguntungkan siapa? Kalau ternyata itu menguntungkan diri, stop. Kecuali kalau dia menguntungkan semua orang. Etika. Pelajaran itu di meja makan. Pelajaran itu di meja makan. Jangan main-main di meja makan. Sebentar pulang dari sini, jangan dulu makan sama-sama. Beli dulu meja makan. Terus bersama-sama dengan di sana. Saudara, itu akan memberi pengaruh positif tentang bahagia, tentang pelayanan. Yang lain-lain itu ikutan. Sekarang kita bisa melihat berapa tahun kita menikah itu soal isinya, bukan soal berapa lama. Ada amin? Paling terakhir sudah ini sudah terlalu lama. Kebutuhan. Alkitab menjelaskan dengan sangat baik. Kebutuhan paling mendasar dari seorang laki-laki adalah dihormati. Apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dia salah bagaimanapun, jangan marah dia orang banyak. Ibu punya penghasilan lebih banyak dari suami, izinkan dia untuk dia juga bisa berikan bagi anak-anak. Jangan kasih rendah dia di hadapan keluarga. Dia salah, kasih ingat dia waktu tinggal dengan dia sendiri. Jangan ada orang lain.
Dia kalau tidak dapat penghormatan di rumah, pasti dia cari di restoran. Karena di restoran kita baru sampai, dia langsung bilang, "Selamat siang. Kenapa terlambat?" Sementara kebutuhan paling mendasar dari seorang istri adalah dikasihi. Apa? Hai suami-suami, kasihilah istri. Kasih dan penghormatan tidak tergantikan dengan materi apapun. Memang ibu-ibu punya tangan itu butuh gelang, butuh rantai di sini, butuh tas. Tapi jangan pernah ganti kasih dan penghormatan itu dengan gelang emas. Itu bagian tersendiri. Kalau tidak ada orang sama kayak ibu-ibu di Indosiar itu, yang suara hati istri itu. Kasih dan penghormatan itu kebutuhan mendasar, tidak tergantikan. Kalau kita kasih bandingannya, misalnya makan. Makan itu kebutuhan mendasar, itu tidak tergantikan. Atau siapa di antara kita yang sudah umur 50 tahun terus hari ini dia bilang, "Pendeta minta maaf, saya umur 50 tahun jadi mulai besok saya tidak akan makan lagi." Kenapa tidak makan? Sudah makan dari kecil Pak sampai umur 50 ini biar itu. Ini kebutuhan mendasar tidak tergantikan. Saudara, ini ibarat ibu-ibu sapu rumah. Ibu-ibu pernah sapu rumah aku tidak? Oh, pernah menyapu di rumah. Pagi sapu, sore sapu, besok tidak sapu lagi. Oh, sapu. Tentang makan. Ini malam atau tadi siang biar kita makan banyak sekali. Besok pagi masih makan atau tidak? Kita biar marah baru makan. Makan banyak sekali. Tetap. Besok tidak ada orang yang saya makan memang untuk 1 bulan ke depan. Biar tidak. Kenapa orang seringkali tidak bahagia dalam rumah? Karena kebutuhan mendasar ini hilang. Kasih dan penghormatan ini hilang. Orang bertanya, "Loh kok sepertinya apa ya yang kurang?" Itu pun kalau hilang dalam gereja, pelayanan kita tidak ada arti. Kalau kasih dan penghormatan tidak ada lagi di dalam gereja. Jadi sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.